hidup kita kan memang bersama dengan Allah. Nah, ini apa yang harus kita jaga? Saya tadi menyampaikan keterangan panjang lebar untuk membuatmu antusias ketika mendengarkan tentang pembahasan akhlak ini. Karena jadi ngerti penting benar-benar memang nggak ada yang lebih penting daripada akhlak. Ibadah penting, nggak ada yang lebih penting daripada akhlak. Ibadah tanpa akhlak nggak ada artinya, teman-teman sekalian. Karena iblis udah sujud dan ibadah 70.000 tahun. Ketika nggak punya akhlak disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam nggak mau, Allah turunin ke atas muka bumi, fakana minal halikin. Dia termasuk di antara yang celaka, jadi ahli neraka. Ibadah aja nggak ada artinya, ilmu aja nggak ada artinya, apalagi yang lain-lain nggak ada artinya jika tidak dibarengi dengan akhlak. Penting banget. Nomor 1 pokoknya ada akhlak ini. Nah, karena kita mesti pelajari akhlak ini dengan sebenar-benarnya. Nah, kita akan masuk kepada akhlak kita kepada Allah SWT. Nomor 1, nuraqibullah fi jamil ahwal ka'annana lahu nashhad wa nakhlis lahu fi ma batan wa ma dhahar. Nuraqibullah, kita merasa berada dalam pandangan Allah. Muraqabah fi jamil ahwal, dalam segala keadaan kita, ka'annana lahu nashhad, seolah-olah kita menyaksikan Allah SWT. Wa nukhlis lahu, sama Allah itu yang ikhlas. Ikhlaslah kamu lahu ketika kamu berbuat untuk Allah SWT, fima batang, baik yang gak kelihatan. Apa tuh? Iya, yang gak kelihatan. Apa tuh? Rasa hati yang ikhlas. Yang ikhlas. Mau Allah SWT hatimu tuh yang ikhlas. Wa ma dhahar, ataupun yang kelihatan nyata. Yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Nih saya ngajar hari ini kelihatan. Harus lillahi ta'ala. Teman-teman hari ini belajar pegang kitab, harus lillahi ta'ala. Yang ngadain harus lillahi ta'ala. Bahkan nih yang nyiapin bunga, yang nyiapin kabel listrik, yang nyiapin apa namanya nih yang warna-warni, tirai, tenda, kalau dia melakukannya ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena kepengen dibayar, bukan karena kepengen mendapatkan upahnya saja, teman-teman saya sekalian, dia melakukannya ikhlas karena Allah SWT semua ada nilai pahalanya. Sesuatu itu hanya ketika dilakukan secara ikhlas, ia akan bernilai. Tapi selagi tidak dilakukan dengan ikhlas, na'udzubillah min dzalik, tidak akan banyak hasilnya. Nuraqibullah fi jamil ahwal. Nuraqibullah fi jamil ahwal, harus selalu merasa berada dalam pandangan Allah. Ini teman-teman saya sekalian, perbedaannya kita sama wali, perbedaannya kita sama orang soleh, perbedaannya kita sama hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT. Adanya di sini, adanya di sini. Akhlak nomor 1, makanya disebut tabungan nomor 1. Apa itu? Merasa diri berada dalam pandangan Allah. Kalau saya boleh ibaratkan, agama itu kayak handphone. Agama Islam, agama kita ini kayak handphone. Kita kalau punya handphone, sama kayak kalau kita punya agama, kita bisa terhubung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kalau kita punya handphone, kan kita bisa terhubung orang nih. Jadi agama ini kayak handphone. Kamu tiap kali melakukan sesuatu, itu kayak lagi ngontak Allah SWT. Lagi sholat, usolli fardhu dhuhri, arba'an sabulan billahi, ilahi ta'ala. Itu kayak gini, gitu. Mirip gitu. Agama ini, kamu lagi belajar, kamu lagi
jajan, kamu lagi sedekah, kamu lagi sholat, kamu lagi puasa, kamu lagi baca Quran, kamu pergi haji, kamu pergi, kamu zikir, kamu doa. Itu kayak kamu lagi pakai handphonemu untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba-hamba ini nih, kita di orang Islam tuh kayak orang dikasih handphone. Nih, buat kamu menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak dikasih handphone itu. Cuman ada orang yang handphonenya kagak pernah ada sinyal. Handphonenya nggak pernah ada sinyal. Apa sinyalnya? Namanya ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kan gitu jawabannya Nabi Muhammad ketika ditanya, siapa yang nanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Hadisnya diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab. Nahnu julus ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami lagi duduk-duduk barengan sama Nabi Muhammad. Ijaa rajul syadid baydil thiyab syadid sawadisah. Datang tiba-tiba seorang laki-laki, hitam rambutnya putih bajunya. Jelas amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di depan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Asnada yada ala rukbati. Dia taruh tangannya di atas paha Nabi. Kemudian sampai bersentuhan antara lutut dia dengan lutut Nabi. Kemudian bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, kasih tahu apa itu Islam. Al-Islam an tusyhadu an la ilaha illallah wa tusyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuqimus shalah, tasum Ramadan, tu'ti zakat, tahujjul bait, istata ilaihi sabila. Qala, sadaqta ya Muhammad. Apa sih Islam Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, habis itu benar Muhammad. Akhbirni anil iman. Sekarang kasih tahu saya apa itu iman. Udah dijawab sama Nabi Muhammad, iman kepada Allah, kepada malaikat, jadi rukun-rukunnya iman. Habis itu dia bilang lagi, sadaqta ya Muhammad, kamu benar Muhammad. Kita heran aja, siapa nih orang ini? Kurang ajar benar nih. Dia nanya, habis dijawab benar Muhammad, kayak ngetes. Siapa nih berani ngetes Nabi Muhammad? Habis itu nanya, akhbirni anil ihsan. Kasih tahu saya apa itu ihsan. Sinyal biar sholat kita diterima, sinyal biar iman kita diterima. Apa sinyalnya? Kalau agama itu ibaratnya handphone, sinyalnya itu apa Muhammad? Kalau Islam itu kayak apa aja sih aplikasinya? Handphone ini bisa dipakai apa aja? Oh, bisa dipakai telepon. Itu kayak aplikasi-aplikasi. Kita sholat, kayak lagi telepon. Gila ya? Kita baca Al-Quran, itu kayak lagi ngebaca WhatsApp. Orang zaman sekarang contohnya mesti yang jadi lebih ngeh gitu, lebih bisa paham kalau dikasih contoh seperti itu. Sehingga sekalian iman apanya? Memorinya, kartunya. Walaupun handphonemu bagus, kalau nggak ada artinya, kalau nggak ada kartunya, nggak bisa dipakai. Itu sama. Walaupun ibadahnya bagus, nggak punya imannya, nggak bisa dibuat apa-apa. Nah, sinyalnya apa nih? Sinyalnya ihsan. Apa ihsan wahai Nabi Muhammad? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu ibadah sama Allah seolah-olah Allah melihatmu. Seolah-olah kamu melihat Allah. Seolah-olah kamu melihat Allah. Disampaikan di situ seolah-olah karena Allah tidak bisa dilihat, tidak mungkin dilihat oleh absoruna, oleh pandangan mata kita. Makanya di situ pakai ada ka'annaka tarah, ka'annaka. Bukan anta'budallah wa innaka tarah, bukan, tapi ka'annaka tarah. Ini enaknya baca kitab sama santri kan paham. Jadinya ya, kalau
Yang awamnya nggak pernah pesantren belum tentu paham perbedaannya. Bukan begitu, santri semua kan di sini. Santri semua, walaupun bukan nggak ada yang santri saya. Anta berdoa ke anak tara, fa ilam takun tara, fa innahu ya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Makom musyahadah, sinyal paling kuat 4G sinyalnya. Ini orang-orang yang ada di makom musyahadah. Fa'ilam takun taro, kalau kamu gak bisa kayak begitu, selalu seolah-olah melihat Allah, selalu seolah-olah melihat Allah, maka turun kamu ke makom muraqabah, sinyal 3G. Pokoknya yang penting dipakai lah, ada lah itu, ada walaupun lambat tapi ada. Kayak apa nih makom muraqabah? Fa'ilam takun tara fa innahu yara. Kalau kamu mau bisa naik seolah-olah melihat Allah, kamu turun menjadi senantiasa kamu yakin, kamu paham, kamu tahu bahwa Allah sedang menatapmu. Ini kita ngaji di sini teman-teman sekalian. Ada di antara kita yang benar-benar merasa sedang berada dalam pandangan Allah. Itu sinyalnya. Itu sinyalnya. Yang mengerjakan sesuatunya dengan benar-benar ingat sama Allah. Lagi sholat ingat sama Allah, lagi baca Quran ingatnya sama Allah. Rasain benar nih firman-firmannya. Nah ini teman-teman sekalian, pemilik sinyal di atas muka bumi ini. Nah, orang-orang yang punya sinyal ini nih, yang punya HP tadi ini, orang-orang muhsin ini nih, sinyal-sinyalnya tadi ini, ada yang sinyalnya selalu penuh, ada yang sinyalnya selalu penuh. Di kamar mandi mereka ingat Allah, rasa Allah sedang lihat dia. Di mana-mana selalu ingat Allah. Sehingga sekalian, mereka adalah hamba-hamba tertinggi, pemilik derajat tertinggi, para wali-wali yang masuk dalam tingkatan siddiqin yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Pemilik sinyal-sinyal penuh. Sinyalnya gak pernah mati. Ingat Allahnya gak pernah hilang. Allah selalu bersama mereka. Allah selalu ada dalam diri mereka, yang membuat bahkan orang yang melihat dia bakal ingat sama Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya, Rasul cirinya wali kayak apaan sih? Apa tandanya orang wali wahai Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Bukan yang bisa tahu isi hati orang, bukan yang bisa terbang, bukan yang bisa tingkat bumi, bukan yang sekedupan mata bisa ada di Mekah, bukan. Cirinya wali apa wahai Rasul? Alladzina idza dzukirallah, orang yang di saat kamu lihat dia, kamu akan ingat kepada Allah, walinya Allah. Sinyalnya gak pernah hilang. Sering sekalian, sinyalnya gak pernah hilang. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri bilang, "Mundu 30 sana ma takallamtu ahad, ma kallamtu ahad." Saya sejak 30 tahun terakhir hidup saya nih, saya gak pernah ngomong sama orang. Murid-muridnya pada heran. "Kallamtani ya Syekh, wahai Syekh, kau selalu berbincang bersama kami." Saya bilang, "La ma kallamtukum, innama kallamtu Rabbi." Enggak, saya gak pernah ngobrol sama kalian. Saya ketika sedang ngobrol bersama dengan kalian, hakikatnya saya sedang ingat bahwa saya sedang ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar sholat aja nih, di luar sholat, mereka ingatannya
beliau itu ada di kalangan para habaib, dari kalangan Al-Ba'alawi, turunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, Mujidnya, marga kakeknya, marga Syekh Bakar bin Salim, kemudian lagi Al-Hamid, Al-Haddad bin Hafid, bin Jidan. Nah itu ya Sayyidina Syekh Bakar bin Salim. Beliau itu menurut saya sekalian, sejak 40 tahun terakhir hidup beliau sampai dengan beliau berusia tua, la yura illa mutawarikan. Setiap kali duduk selalu duduknya tawarruk, duduk tahiyat akhir, nemuin tamu duduk tahiyat akhir, ngobrol sama anak-anaknya duduk tahiyat akhir, ngobrol sama istrinya duduk tahiyat akhir. Sampai ketika beliau usia tua, murid-muridnya bilang, Syekh, anggap kami keluargamu aja, Syekh. Kalau Syekh mau selonjoran, kalau Syekh mau sandaran, santai aja, Syekh. Barangkali Syekh capek, karena duduk awal itu kan nggak senderan, duduk tahiyat akhir, gitu ya. Apa katanya Syekh Bakar bin Salim? Jadi orang mengira ketika mereka ngobrol sama Syekh Bakar bin Salim, yang mereka kira mereka lagi ngadepin Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim ngadepin mereka. Padahal Sayyidina Syekh Bakar bin Salim tidak pernah merasa begitu. Kata Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, hadi duduk ini nih, duduk jalsatul tawarruk, jalsatul abad inda maula, wa ana jalisun inda maulaya. Ini adalah duduknya seorang hamba di hadapan tuannya, duduknya budak di depan tuannya kayak gini. Wa ana jalisun inda maulaya, dan saya selalu duduk di hadapan tuan saya. Kelihatannya saya ngadepin kalian, sebenarnya saya selalu sedang berhadapan dengan Allah. Sinyal gak pernah hilang dalam diri mereka, teman-teman sekalian. Terus aja berjalan. Di kamar mandi ingat Allah, di dapur ingat Allah, lagi makan ingat Allah. Yuraqibullah ka'annana musyahid, ka'annahum yusyahidun. Mereka muraqabah kepada Allah dan yakin benar bahwa mereka memang sedang bersama dengan Allah, sedang menatap Allah SWT. Ada seorang santri nanya sama gurunya, Syekh, pernah lihat Allah gak, Syekh? Kata Syekh, selalu. Maksudnya gimana, Syekh? Ketika saya berdoa dan Allah mengijabah doa saya lihat Allah. Ketika saya berhadapan dengan kalian dan saya lihat bagaimana kalian dengan segala pergerakan kalian, saya lihat Allah. Makanya itu yang dulu kejadian Syekh Siti Jenar sampai akhirnya dibunuh, itu kan karena ngelihat ayam dia bilang Allah, ngelihat burung Allah, itu Allah, Allah, semuanya Allah dia lihat. Karena memang seperti itu, teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Ada salah satu habaib, salah satu ulama dari kalangan habaib, namanya Sayyidina Abu Bakar Sakran. Dia lihat saudaranya dia namanya Ali bin Abdurrahman Asgar. Itu makom kewaliannya tidak pernah dia bisa menyainginya. Penasaran, satu hari nanya sama Allah, ya Allah, kenapa sih saudara saya Ali ini saya nggak bisa gitu lebih dekat kepadamu daripada dia kepadamu. Allah tunjukin satu hari dia buka pintu, saudaranya ini lagi buka baju. Sedikit sekalian, pas dia lagi buka baju, kelihatan aliran darahnya itu tulisannya La ilaha illallah. Allah lagi mau ngasih tahu, kamu nggak bisa nyaingin dia karena aku sealiran darah dengannya. Karena dia selalu mengingatku dalam tiap waktu.
karena dia selalu bersamaku tanpa jeda, karena dia hidup bersama denganku. Bagaimana denganmu, teman-teman? Saya nggak lagi bilang, wah kalau gitu gimana caranya ya biar saya punya aliran darah tulisannya la ilaha illallah, bukan. Maksud saya, kalau lagi ngebayangin agama sebagai handphone dan ihsan, ingatan kita kepada Allah, kesadaran kita tentang ihsan, tentang muraqabah atau musyahadah, itu sebagai sinyalnya. Silakan masing-masing di antara kita mikir, nih kalau sinyal saya selama ini kayak gimana nih? Mati hidup kayaknya ya. Banyakan mati kan banyakan hidupnya nih. Mudah-mudahan mulai hari ini sinyalnya terus-terusan ada sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi hamba-Nya seutuhnya. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang berikutnya, nattakhidh wirdan yaumiyan. Halaman berikutnya. Nattakhidh wirdan yaumiyan min kitabil aziz ma'al muhafadzah 'ala at-tafahhum wat tadabbur. Kita harus memiliki kebiasaan rutin membaca Al-Quran dengan berusaha mentadabburinya. Ini saya terjemahkan kitab ini dengan bahasa yang mudah, yang kiranya orang nggak bisa bahasa Arab, nggak pernah nyantri, nggak pernah belajar di pondok pesantren, tetap bisa memahaminya. Jadi tidak ada terlek kata per kata. Ya, saya rasa santri-santri kalau disuruh terjemahin kitab-kitab secara letterlek pasti udah paham semua. Tapi kalau diterjemahkan dengan bahasa seperti yang bahasa kata per katanya, belum tentu yang nggak pernah nyantri bisa cepat paham maknanya. Wanatahid, dan kita membuat wirdan, satu rutinan, satu pikiran, satu kebiasaan yaumiyan, yang harian, min kitabil aziz, dari kitabnya Allah al-Aziz yang mulia, ma'al muhafadzah, bersama dengan menjaga ala tafahum, untuk memahaminya, wa tadabbur, dan mentadabburi makna-maknanya. Nah, kan agak susah dipaham sama orang awam. Jadi saya artikan, kita harus memiliki kebiasaan rutin membaca Al-Quran dengan berusaha memahami dan mentadabburinya. Teman-teman sekalian, adab kita kepada Allah mesti baca buku panduan hidup kita. Apa buku panduannya? Al-Quran. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang ninggalin Al-Quran. Nabi sampai ngadu sama Allah, sama umatnya yang ninggalin Al-Quran. Wa qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kata Allah dalam Al-Quran cerita tentang pengaduan Nabi Muhammad. Kalau orang diaduin sama Nabi Muhammad kepada Allah, kan artinya Nabi Muhammad udah pegel ngadepin dia. Nabi Muhammad udah kesel ngadepin dia. Nabi Muhammad udah jengkel ngadepin orang tersebut, sampai Nabi ngadu sama Allah. Ya Allah, kenapa sih gitu? Siapa yang sampai diadukan sama Nabi Muhammad kepada Allah? Waqala, dia berkata, kata Allah, Nabi Muhammad bilang, kata Allah, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya ada kaum saya, ada umat saya, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, mereka menjadikan Quran sebagai barang yang ditinggalkan. Umat saya tak baca Quran, ya Allah. Umat saya tak belajar tafsir Quran, ya Allah. Umat saya jauh dari Quran, ya Allah. Kesal saya sama mereka. Jangan sampai kita rajin baca maulid, kita rajin baca sholawat, nyari cintanya Nabi Muhammad, tapi ternyata kita adalah orang-orang yang bahkan membuat jengkel Nabi Muhammad sampai diadukan kepada Allah. Jangan tinggal Quran.
biar kata 2 lembar, 3 lembar, setengah juz, kalau bisa 1 juz, yang hari ada itu kita baca. Ada kita baca. Kalau bisa sih terus dibaca sampai hatam. Kalau sudah hatam, mulai lagi baca lagi sampai hatam. Gitu. Kalau yang tidak hafal, para ulama mengatakan jangan lebih cepat daripada 7 hari hatamnya. Ya. Jadi kalau kecuali buat yang hafal Quran atau kecuali buat orang yang memang bergelut dengan Al-Quran seperti para ulama, nah itu nggak terima 7 hari mereka bermusik sekalian. Mereka bahkan ada yang mengatakan Al-Quran 3 hari sekali. Saya jumpa orang-orang yang dalam hidupnya tiap 3 hari hafal Quran. Ada bahkan perempuan yang dalam mereka yang istiqomah hafal Quran tiap 3 hari. Bahkan ada teman-teman sekalian yang saya pernah jumpa. Alhamdulillah Allah muliakan apa ini dengan memandang wajah beliau. Munsibnya Al-Haddad di kota Inat, besan sama Habib Umar bin Hafid. Karena anak Habib Umar bin Hafid menikah sama putrinya. Anak laki-laki yang Umar menikah, putra Habib Umar menikah dengan putri beliau. Kalau saya nggak salah namanya Habib Ali bin Umar Al-Haddad. Teman-teman sekalian, beliau ini khatam Al-Quran sehari sekali. Sudah beliau lakukan dari sejak muda sampai dengan sekarang. Jadi sudah lebih dari 40 tahun setiap sehari sekali khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran, dia baca Al-Quran dari Fatihah sampai ke Anas. Bukan, oh saya juga bisa khatam Al-Quran tiap hari. Kata Nabi Muhammad, siapa yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali seperti menghatamkan 1 khataman Quran. Ya gitu ya. Ini teman-teman sekalian, Masya Allah, Masya Allah. Ada orang-orang yang hubungan sama Allahnya begitu indah, sinyalnya nggak pernah habis, sebab dia begitu dekat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, ahlilah keluarganya Allah, yaitu para ahli-ahli Quran. Orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kedekatan, memiliki hubungan yang erat karib sama Al-Quran. Mereka ini orang-orang yang Al-Quran menjadi kawannya. Mereka ini orang-orang yang nanti di hari akhirat mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sehingga sekalian saya muliakan, kewajiban kita menghafal Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran 3 perkara. Ya, yang pertama kita baca. Seawal-awalnya kita jangan sampai nggak baca Quran. Seumbi-umbinya kita jangan sampai nggak baca Quran. Dan yang terbaik di antara kita, man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ustazah paling bagus di antara kita dengan persaksian Nabi Muhammad. Ustaz paling bagus di antara kita dengan persaksian Nabi Muhammad adalah man ta'allama al-Qur'an, yang ngajar ngaji Quran, yang ngajar baca Quran, yang belajar Al-Quran kemudian dia ngajarin Quran. Jadi jangan meremehkan ustaz-ustaz yang ngajarin Quran di musola-musola. Jangan remehkan guru-guru ngaji. Oh, itu punya nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman juga jangan sampai gak pernah ajarin Quran sekurangnya kepada anaknya. Pernah gitu ngajarin Quran sekurangnya sama anaknya, ajar baca Quran. Misalnya anaknya udah mulai bisa baca Quran, ayo nak baca sekarang Quran di depan mama, gitu kan? Biar nanti mama liatin kalau ada yang salah-salah mama beri. Sekurangnya begitu teman-teman sekalian, biar kita bisa dapat skillnya mengajar Al-Quran. Gitu ya? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Baca Quran, kemudian hak kita terhadap Al-Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran, atau hak Quran dari diri kita,
berusaha memahami Al-Quran, kemudian yang terakhirnya adalah mengamalkan Al-Quran. Belajar Quran dan memahami maknanya. Nggak ada siapapun bisa memahami seluruh isi Al-Quran dengan hakikatnya. Orang yang bilang saya sudah paham semua maknanya Quran, paham semua maknanya Quran, itu kayak orang bilang saya bisa mengeluarkan seluruh ikan yang ada di lautan. Mustahil, gak ada orang bisa mengeluarkan seluruh ikan di lautan. Apalagi kalau bukan cuma ikan, ya, tapi mutiara, tapi barang-barang berharga, harta-harta yang tertinggal di lautan. Nah itu kan gak mungkin ada siapapun yang bisa mengeluarkan semuanya. Ada kapal terbang pecah aja nyarinya berhari-hari dari lautan. Maka demikian pula dengan Al-Quran. Al-Quran itu kayak lautannya ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, kalau saya mau nulis maknanya Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kalau saya menulis maknanya, niscaya karangan saya tidak akan muat di bawah 170 ekor unta. Kandungannya Quran luas banget, teman-teman sekalian, luas banget. Makanya semua orang ambil dari Al-Quran apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ahli sains bisa ambil dari Al-Quran tentang sains, ahli astronomi, perbintangan, alam langit, gitu ya. Maksudnya yang di atas ini bisa ambil dari Al-Quran, isinya Quran yang berjenis itu. Yang senang sama fikih, yang senang sama sejarah, yang senang sama psikologi, bisa semuanya ngambil dari Al-Quran. Semua ilmu kumpulnya ada di dalam Al-Quran. Sayyidina Ali sampai bilang, "Lawa ikal ba'iri lawajatu fil Quran." Saya kalau tali pegangannya keledai saya hilang, saya akan bisa dapetinnya di dalam Al-Quran. Saya akan nemu di mana nih lagi adanya nih talinya keledai saya, di mana saya bisa dapetinnya dalam Al-Quran. Dari luas ilmu beliau, teman-teman sekalian saya sampaikan. Ayo, masya Allah ya. Makanya saya tinggal ketemu aja apa-apa. Ada 2 orang, ibu melahirkan di tempatnya bidan yang sama, pada waktu yang sama, pada jam yang kurang lebih sama. 2 orang lahirin, anaknya dijejerin. Yang satu dapat laki, yang satu dapat perempuan. Habis itu dua-dua ibu ini pada berantem mengakui anak yang laki-laki sebagai anaknya. Ibu yang satu bilang, itu yang laki-laki anak saya. Ibu yang satu bilang, enggak, yang laki-laki anak saya. Oh, nggak bisa, coba aja tuh liatin, matanya mirip saya. Sebelahnya lagi bilang, enggak, tapi telinganya mirip saya. Rebutan ini ke orang perempuan ini, mengaku yang perempuan anak dia. Kedua, kesian yang anak laki-laki gak di anak perempuan, nggak ada yang ngaklaim ini ya. Masalahnya si bidannya itu juga bingung. Iya, yang tadi yang saya taruh di yang sebelah kanan, anak yang ini apa yang ini bingung juga. Masalah sampai ke persidangannya Sayyidina Umar bin Khattab, yang saat itu Sayyidina Ali adalah hakimnya. Sayyidina Ali dapat pengaduan seperti itu gampang. Orang kalau berilmu itu gampang semuanya. Masya Allah ya. Apa Sayyidina Ali? Nah, masing-masing dari ibu ini dikasih gelas Sayyidina Ali. Silakan masing-masing dikasih mangkok, kasih tempat. Masing-masing itu ibu itu pergi ke ruangan sana, si ibu ini juga silakan pergi ke ruangan sana. Keluarin air susunya. Bahkan kalau nyusu itu kan gak boleh depan laki. Terus pergi ke sana, buat keluarin air susu. Keluarin masing-masing ibu ini, keluarin air susu. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Ditimbang. Sebelum timbang, habis dikasih tanda, jangan sampai habis itu bingung lagi. Ini susunya yang perempuan yang mana jadi ini? Ya, habis kasih tanda, ini si A, yang ini si B, gitu kan.
Baru kemudian Sayyidina Ali memerintahkan untuk ditimbang. Kata Sayyidina Ali, susu yang berat punyanya ibu anak yang laki-laki. Susu yang lebih ringan punyanya ibu anak yang perempuan. Ditimbang, ternyata benar. Susunya nggak sama beratnya. Lebih saya, bukan karena yang susunya berat badannya lebih besar, bukan. Ya, akan tetapi memang susunya misalnya sama-sama seliternya, sama-sama ukurannya segelasnya, itu tuh ternyata susu yang satu lebih berat jauh daripada susu yang satu lagi. Hampir 2 kali lipat, nggak sampai tapi hampir 2 kali lipat dari yang satunya lagi. Misalnya yang satu beratnya 0,9, yang satu beratnya 0,6 gitu, kilo gitu misalnya ya. Yang satu ons, yang satu 9 ons. Maka diputuskanlah bahwa yang berat ini punyanya ibu yang anak laki-laki, yang ringan punya ibu yang anak perempuan. Mereka nanya, Sayyidina Ali, dalilnya mana? Quran. Mana ada Quran cerita susunya anak laki-laki lebih berat daripada susunya anak perempuan? Iya, apa-apa Quran coba diketik, ada nggak ayat bunyinya kayak gitu? Inna labanam apa itu ya? Nggak ada itu ya. Kata Sayyidina Ali, sebab Allah bilang dalam Al-Quran ayatnya lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Anak laki-laki jatahnya 2 kali anak perempuan. Jadi bakal urusan rezeki air susu itu anak laki-laki jatah air susunya lebih banyak dan lebih berat daripada jatah susunya anak perempuan. Misalkan artinya laki-laki lebih mulia di hadapan Allah? Enggak, artinya anak perempuan gak suka nyusahin ibunya. Ya, beneran begitu saudara, nggak akal-akalan saya. Sayyidina Ali nemu semua jawabannya dalam Al-Quran. Ketika ada orang perempuan soleha, sebagai orang lihatnya dia soleha, baru dikawinin 6 bulan melahirkan, suaminya nuduh dia zina. Loh, berarti dia udah hamil sebelum nikah sama saya. Kalau begitu dia harus dirajam. Baru saja saya pergauli 6 bulan kemudian dia melahirkan. Jadi ribut. Kalau dia ternyata hamil duluan boleh dirajam, teman-teman sekalian, atau sekurangnya boleh dijilid kalau memang dia belum pernah kawin. Tapi dia, karena itu kan dalil bahwa dia zina, ya kan? Kalau ternyata dia memungkinkan untuk hamil 6 bulan, berarti dia tidak ada hukum zina gitu. Hamil kan minimalnya 7 bulan, nggak ada orang bisa melahirkan 7 bulan dan selamat anaknya. Kalau 6 bulan kan mesti keguguran. Sampai ke majelisnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar panggil Ali, saya urusan Ali ini saya mau nggak ngerti gitu. Panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, berapa lama? 6 bulan. Asli? 6 bulan? Ya, lebih berapa hari gitu 6 bulan. Lebih berapa hari? Dari saat digauli, dari saat jima, teman-teman sekalian, itu lebih dari 6 bulan. Kata Sayyidina Ali, sah anak ini adalah anakmu. Dia bernasab sah padamu, dia mungkin untuk hamil 6 bulan. Apa hamil? Sitatasyur. Beliau menyatakan agar hamil masa minimal hamil adalah 6 bulan. Teman-teman sekalian, mereka tanya, ada dalilnya Sayyidina Ali? Ada. Di mana Quran? Saya nggak pernah dengar ya. Wa qulul hamli sitatasyur ada. Kata Sayyidina Ali ada. Allah bilang, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Sesungguhnya masa hamil, wa hamluhu wa fisaluhu, masa hamil, wa fisaluhu, dan masa menyusui itu 30 syahran,
30 bulan. Masa hamil dan masa menyusui itu 30 bulan, kata Allah dalam Al-Quran. Di ayat yang lain Allah bilang wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan para ibu yang menyusui anaknya, kalau pengen genap sempurna nyusuin anaknya, susuin anaknya 2 tahun, haulain kamilain yang sempurna. Jadi masa menyusui itu 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Allah bilang masa hamil dan menyusui 30 bulan. 30 bulan dikurangi 24 sama dengan 6 bulan. Enak jadi orang pintar ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, memahami Al-Quran. Makanya paham segala-galak Sayyidina Ali. Dan karena paham segala-galak, sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun. Sehingga sekalian saya melihatkan, kata Nabi tadi, saya adalah kota ilmu, Sayyidina Ali adalah ilmu. Jadi haknya Quran 3, 1 dibaca. Jangan sampai gak baca Quran, walaupun gak ngerti gak apa-apa. Sekali lagi, walaupun gak ngerti gak apa-apa, baca Quran. Ustazah, saya bukannya gak ngerti lagi Ustazah kalau baca Quran, tapi gak lancar, tak itu. Nah gitu ya, terbata-bata bacanya. Itu dalam bahasa Arab tak. Saya bacanya tak nih Ustazah, tertati-tati gitu baca Qurannya. Jadi saya males baca Al-Quran. Jangan. Orang baca Al-Quran lancar, pahalanya besar. Orang baca Al-Quran gak lancar, tapi tetap dibaca juga lebih besar lagi pahalanya. Jadi ngerti gak ngerti, lancar gak lancar, jangan sampai kita tinggal Quran. Kemudian haknya Quran yang berikutnya tadi dibaca, kemudian dipahami. Walaupun kita nggak bisa kayak ilmunya Sayyidina Ali, walaupun kita nggak bisa ilmunya kayak mufassirun, para ahli tafsir, sekurangnya teman-teman saya sekalian, ya kita belajar tafsirnya juz amma, gitu ya, dan belajar Al-Quran jangan main-main, harus kepada ahlul Quran, harus kepada orang-orang yang memang ngaji lama, belajar di pondok pesantren, paham makna-maknanya Al-Quran. Jangan sampai kita belajar Quran dari ustadzah gadungan. Mudah-mudahan ya ada di antara kita yang jadi ustadzah gadungan, ya, yang nggak punya ilmu tapi ngaku-ngaku memiliki. Ya teman-teman sekalian, untuk memahami, kemudian yang terakhir adalah mengamalkannya dalam kehidupan. Kita amalin biar Quran itu jadi buku panduan. Kalau apa-apa ingat aja apa yang Allah bilang dalam Al-Quran. Atau orang bikin salah, saya mesti kayak gimana? Ingat Allah bilang apa dalam Quran. Kalau orang bikin salah sama kamu mesti kayak gimana? Fa'fuan tumus maklumin. Dia bikin salah, kamu juga mungkin kalau bikin salah. Maafin, maklumin, benar-benar saya itu apa yang Allah SWT bilang dalam Quran. Namanya ngamalin ilmu. Kayak Sayyidina Musa Al-Kadhim. Siapa? Sayyidina Musa Al-Kadhim Ibn Ja'far bin Muhammad Al-Baqir Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Fatimah bintu Nabi SAW. Musa Al-Kadhim. Nah, Sayyidina Musa Al-Kadhim itu seorang ulama terkemuka, saudara sekalian. Ini kisah yang sangat menginspirasi setiap orang zaman sekarang. Lagi punya anak kecil, Sayyidina Musa belum dapat julukan Al-Kadhim. Al-Kadhim artinya orang yang dapat menahan emosi. Masih punya anak lagi merangkak. Satu hari dia punya budak dia beli. Budaknya satu hari mengangkat buah panas pakai panci besar, dari besar pancinya sampai nggak kelihatan di bawah. Kita kalau angkat panci besar, kita nggak tahu, nggak bisa lihat di bawah. Nabrak anak beliau yang lagi merangkak. Buahnya tumpah panas-panas. Si anak menggetar.
ini tumpah keluar, dia juga teriak. Sayyidina Musa Al-Kadhim keluar, begitu keluar, melihat anaknya dikejar-kejar menggetar kemudian mati di depan matanya. Merah, padam muka beliau, kaget, marah, emosi. Akan tetapi subhanallah, budaknya tersebut dari arah pintu, dari arah dia di situ kelihatan Sayyidina Musa Al-Kadhim di pintu, dia bilang, mengingatkan tentang firman-Nya Allah. Bahkan ini namanya kata Allah, ada hamba-hambaku yang bisa nahan hawa nafsu, bisa nahan emosi. Sayyidina Musa Al-Kadhim dengar orang baca Al-Quran, teman-teman sekalian, bahkan ini namanya aku bilang ini siapa lagi, bahkan ini namanya Sayyidina Musa Al-Kadhim rasanya firman Allah lagi bilang, bahkan ini namanya dia bilang tidak kamu lagi. Ya Allah, aku tahan emosiku karenamu. Wa'afina anin nas. Lanjutan ayatnya. Ada hamba-hamba tercinta di sisimu, bisa maafin kesalahan orang. Sayyidina Musa Al-Kadhim bilang, saya sudah memaafkanmu, wahai budakku. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata budaknya. Kalau gitu, aku akan berbuat baik padamu. Allah cinta kepada hamba-Nya yang berbuat baik. Kalau gitu, aku akan berbuat baik padamu. Aku bebas. Aku beri hadiah kamu, wahai budakku. Aku bebaskan kamu pada hari ini. Mengamalkan Al-Quran. Jangan biarkan hidupmu dikawal hawa nafsu. Selama ini kita biarkan hidup kita yang jadi pengawalnya hawa nafsu, yang jadi sampahnya hawa nafsu. Mau atau nggak mau, kalau saya suka atau nggak suka, itu pada apa yang disukai sama hawa nafsu kita atau apa yang nggak disukai sama hawa nafsu kita. Makanya jadi beda banget sama kita tentang orang muji sama orang mencaci, karena pengawalnya hawa nafsu. Makanya beda banget bagi kita antara kita makan enak atau makan gak enak. Karena beda banget bagi kita. Kalau kita lagi pengennya bakso, dikasih yang lain rasanya kayak gak enak. Karena selama ini kita hidupnya awal hawa nafsu. Ada hamba-hamba Allah yang hidupnya dikawal Al-Quran. Ada hamba-hamba Allah yang jadi petunjuk tetap dalam hidupnya adalah Al-Quran. Pernah tahu ada map zaman sekarang? Mapnya di Google? Sesudah 100 meter belok kanan. Kan gitu? Saya pernah tuh pakai map saya ini pakai bahasa Arab. Map saya pemandunya pakai bahasa Arab. Karena saya takut bahasa Arab saya lupa. Bahasa Arab saya sekarang udah banyak yang lupa, teman saya sekalian. Ya kalau ngomong Arabnya sama santri-santri aja sih oke lah. Masih bisa lah saya. Kalau udah diajakin ngobrol bahasa Arabnya itu sama ubah-ubah, rada-rada ini habisnya tinggal di Indonesia berapa belas tahun gak ada yang ngajakin ngobrol saya bahasa Arab. Satu hari saya pakai aplikasi map di Google pakai bahasa Arab. Saya ngerti, tapi masalahnya sebetulnya nggak ngerti. Jadi petunjuknya ada kita antar, gitu ya. Al-Ihtijah Nahwal Yasa, gitu ya. Ini bilang kanan. Saya bilang, kan biasa bilangnya. Saya nggak ngerti dia bilang. Ada orang-orang hidup di atas muka bumi ini, pemandu mereka adalah Al-Quran. Jadi kerjain apa-apaan, ingat sama apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Allah nyuruhnya gimana? Terhadap apapun Allah nyuruhnya gimana? Langsung kebayang ayat Qurannya, langsung kebayang firmannya. Masya Allah. Jadi Al-Qurannya kayak bilang gitu kan, berhenti, gitu, dia langsung berhenti. Al-Qurannya bilang tahan hawa nafsumu, dia langsung tahan hawa nafsu. Al-Qurannya bilang yang hormat, yang sayang sama istri, dia pun langsung sayang sama istri.
buat suami dia. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kan gitu. Jadi kalau suami-suami kita lagi marah, ingetin ayat ini. Kalau mau ke arah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Jadi pemandunya adalah Al-Quran. Kalau kita belum ngerti isinya Quran, yang tidak memungkinkan kita Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupan kita, sekurangnya jangan jauh-jauh dari para ulama yang mengerti Al-Quran, sebab mereka dapat menjadi pembimbing kita dalam kehidupan, ngasih tahu yang Allah inginkan. Gitu. Kita nggak bisa jadi ahli Quran, sekurangnya jangan jauh dari ahli Quran.